Moibi, Ya. apa perasaan kalian ketika dengar ada orang yang udah menikah dan punya anak, terus tanpa dia sadari, dia tuh nikah lagi sama sosok makhluk halus, bahkan sampai punya anak lagi. Wah anjir, epic banget anjir. Nah, gue punya cerita tentang perempuan yang udah menikah sama laki-laki dan punya satu anak. Dan kejadian ini tuh terjadi di daerah Jawa Timur. Oke. Perempuan ini kita sebut aja namanya Rana, dan suaminya namanya Ahmad. Mereka nikah udah 5 tahun dan punya satu anak laki-laki yang umurnya masih 3 tahun. Jadi Moibi, awal mulanya tuh mungkin lo berdua udah sering dengerin ya. Rana itu tuh cerita ke Ahmad kalau beberapa hari ke belakang tuh dia sering mimpi, tapi mimpinya tuh semacam kayak mimpi basah gitu. Terus Rana cerita lebih dalam lagi lah. Awalnya dia mimpi ketemu sama satu laki-laki ganteng di deket rumah mereka. Oke. Dan mereka tuh kenalan. Terus di mimpi itu Rana jadi pacaran lah sama si laki-laki ini. Kita anggap aja nama laki-laki ini tuh Romo ya namanya. Jadi Rana sama Romo tuh pacaran di mimpinya Rana. Dan di mimpi itu tuh gak ada Ahmad, atau bahkan anaknya si Rana tuh juga gak ada. Terus di malam-malam berikutnya Rana tuh bilang kalau dia tuh pacarannya makin jauh sama Romo. Dia bilang katanya awalnya mereka tuh masuk ke rumah Rana sama Ahmad. Terus mereka ke kamar, dan di situ Rana tuh berhubungan badan sama Romo. Dalam satu waktu berhubungan badan tuh gak cuma sekali dua kali tapi berkali-kali. Dan di mimpi itu tuh Rana ngerasa kalau Romo tuh tingkat kegantengannya meningkat di saat mereka tuh berhubungan badan. Oh anjir. Si Rana cerita ke suaminya sendiri kayak gitu. Iya bener Bi. Wah, karena basic dia kan ini. ngerasa mimpi ya. Jadi Iya, kayak iya. ngerasa aneh banget gitu loh. Nah bahkan si Rana tuh juga bilang kalau si Romo tuh jago banget Bi. Katanya Rana tuh sampai keluar berkali-kali karena Romo. Pas denger cerita itu Ahmad tuh rada kaget. Tapi Ahmad tuh mikir, ya namanya juga mimpi. Mimpi kan juga bunga tidur gak sih? Jadi Ahmad gak mau ngambil pusing dan ngebiarin gitu aja. Ya. Nah setelah Rana cerita kayak gitu, malamnya sekitar jam 8 malam mereka tuh mau tidur Bi. Posisi tidurnya Rana dan Ahmad tuh di tempat tidur sekasur, dan anaknya tuh ada di tempat tidur kecil gitu di bawah. Terus pas mau tidur, lampu kamarnya kan dimatiin semua. Terus Rana tuh kayak masih belum bisa tidur gitu. Bawaannya tuh kayak gelisah banget. Akhirnya Rana berusaha lah merem dan ngebelakangin si Ahmad. Nah pas Rana lagi merem, Rana tuh ngerasa kayak pahanya dia tuh dipegang sama tangan yang dingin banget. Langsung buka mata kan dia. Tapi pas dia buka mata, tiba-tiba di kamar itu tuh udah gak ada Ahmad dan anaknya. Cuma ada Rana, dan ternyata yang megang pahanya dia tuh Romo Bi. Hah? Oh shit. Ini mimpi. Iya bener Di situ Rana tuh kaget banget, tapi dia senyum-senyum kayak malu campur seneng gitu. Langsung lah di situ Rana sama Romo lagi-lagi ngelakuin hubungan badan. Dan setelah selesai tiba-tiba Rana tuh kayak dibawa sama Romo ke satu tempat gitu. Kayak kerajaan yang terang banget, warnanya tuh terus putih semua. Oke. Dan Romo di situ tuh kayak ngenalin Rana ke keluarganya. Di situ pun Rana tuh kayak dilamar sama Romo. Dan Bi, kalian tahu nggak? Tanpa mikir panjang, Rana tuh nerima lamarannya si Romo. Wah anjir. Tapi gue gak ngerti juga ya konsepnya gimana. Tapi di saat Rana abis nerima lamarannya si Romo, mereka tuh langsung nikah di momen itu juga. Wow. Dan Rana tuh kayak langsung pindah tempat tinggal di kerajaan besar itu tuh, bareng sama Romo dan keluarganya juga. Terus paginya seperti biasa, si Rana kebangun lah dengan posisi dia itu istrinya Ahmad dan ibu dari satu anak. Si Rana di situ tetap ngejalanin perannya dia sebagai istri sekaligus ibu. Tapi ketika dia pejamin matanya lagi Bi, dia udah berubah jadi istrinya Romo lagi. Di situ sebenarnya secara sadar si Rana nih bingung. Tapi ya dia di situ menikmati posisi dua peran itu. Karena dia ngerasa ketika dia hidup bareng si Romo di malam hari itu, dia tuh kayak ngerasa lebih bahagia dan berbunga-bunga gitu loh perasaannya. Ah anjir, ini mah rananya juga rada-rada sih sebenarnya ya. Iya bener Bi. Ngeri banget. Nah sampai akhirnya secara cepet banget Bi, di malam itu tuh Rana hamil besar dan langsung lahirin bayi laki-laki. Di mimpinya dia nih. Di mimpinya lagi Bi. Oke. Sampai paginya dia bangun lagi, Rana tuh ngerasa kalau hal ini tuh kayak udah jauh banget. Dan dia tuh berusaha buat ngasih tahu ke Ahmad lah tentang mimpi yang makin hari makin jauh. Walaupun cuma mimpi, Rana tuh ngerasain semua itu bener-bener nyata banget. Jadi akhirnya dia cerita lah tuh ke suaminya. Dan untungnya Bi, respon Ahmad kali ini tuh lebih serius dan mau ngajak Rana ke Ustadz buat nyari tahu sebenarnya apa maksud dari mimpinya si Rana ini. Nah kebetulan juga karena si Ahmad tuh agamanya lumayan kuat,
Jadi dia tuh punya kenalan ustadz yang lumayan ngerti tentang hal-hal yang bisa dibilang gaib inilah. Akhirnya ustadz ini tuh dipanggil lah ke rumah mereka. Rana disuruh pakai mukena dan Ahmad pakai baju muslim. Rana mulai tuh ceritain semua hal yang terjadi ke Pak Ustadz ini. Dan untungnya Pak Ustadz tuh ngerti sama hal-hal kayak gini. Jadi katanya Rana tuh beneran udah menikah sama jin di alam sana. Dan beneran punya anak Bi. Wow. Terus setiap malam kenapa Rana mimpi kayak gitu? Karena itu tuh udah jadi kewajibannya Rana untuk menjadi istri dari jin yang sering disebut Romo sama si Rana. Wah anjir. Nah ngedengar itu si Rana tuh kaget banget dan langsung nangis-nangis. Dia minta gimana pun caranya dia tuh pokoknya mau balik ke kehidupannya dia yang normal. Dan di sini tuh si Pak Ustadz tuh berusaha buat ngebantu si Rana dengan ngerukiah Rana. Mulai tuh rukiahnya. Si Rana disuruh tiduran di lantai, dibaca-bacain doa. Rana di situ kesakitan banget satu badan sampai teriak-teriak gitulah dianya. Terus akhirnya suaranya Rana tuh berubah jadi suara laki-laki yang berat banget. Anjing. Pak Ustadz di situ tuh langsung berusaha buat ngobrol sama sosok laki-laki yang masuk ke badannya Rana ini. Ditanyain lah sama Pak Ustadz, sudah berapa lama kamu mengincar Rana? Dijawab tuh sama si sosok laki-laki ini, dari Rana lahir. Anjir. Ngedenger itu tuh si Ahmad yang ada di sebelahnya Rana pun kaget banget Bi. Dan Pak Ustadz di situ berusaha bilang kalau Rana itu tuh udah menikah dan punya anak di dunia. Serem banget dong, Sat. Pak Ustadz tuh juga minta untuk sosok laki-laki atau jin ini tuh ninggalin Rana dan jangan ngeganggu hidupnya Rana lagi. Tapi Bi, si sosok laki-laki ini tuh kekeh gak mau pergi dari Rana dan bilang ke Pak Ustadz kalau Rana itu adalah istrinya dia di dunianya dan ibu dari anaknya. Dia juga bilang kalau Rana tuh menyetujui semua hal yang ada untuk hidup bareng sama si sosok ini Bi. Udah setuju berarti? Si Rana kan udah setuju, makanya dia nerima lamarannya si Romo kan. Oh iya. Jadi akhirnya mereka tuh bener-bener udah terikat banget lah. Sampai akhirnya udah selesai nih semua rukiahnya. Hasilnya tuh gagal karena Rana tuh bener-bener udah dikuasain banget sama si jin ini. Ahmad tuh bener-bener di situ stres banget ngeliat semuanya. Dan akhirnya pas malamnya Rana tuh takut banget buat tidur Bi. Setelah dia tahu apa yang sebenarnya terjadi kan. Jadi di malam itu dia tuh langsung sholat isya, terus gak nyopot mukenanya. Dia tiduran di tempat tidur sambil melukin anaknya. Dan dia tuh juga dipeluk dari belakang sama Ahmad. Jadi mereka tuh kayak sekasur bertiga gitu. Nah karena Rana takut ketiduran, akhirnya dia berusaha buat buka mata. Dan karena udah gak kuat banget, dia ngambil wudhu lah untuk sholat tahajud. Ini kayak udah berjam-jam berlalu. Mulai tuh Rana sholat tahajud. Rakaat pertama udah, pas rakaat kedua dia sujud. Pas lagi duduk untuk tahiyat, Rana tuh kaget banget Bi. Di depan mukanya dia ada sosok Romo. Tapi yang biasanya dia lihat ganteng banget, ini tuh sosoknya serem banget. Matanya besar, merah, dan mukanya tuh lumayan hancur. Anjir. Di situ Rana tetap berusaha ngelanjutin sholatnya sambil merem. Walaupun satu badannya tuh udah gemeteran banget. Dia sambil istighfar dalam hati. Dan pas dia selesai sholat, untungnya sosok Romo ini tuh udah gak ada. Nah setelah selesai sholat, Rana akhirnya langsung cepet-cepet lah ke tempat tidur. Dan akhirnya berusaha buat tidur karena Rana tuh udah takut banget. Ditambah dia juga ngantuk banget kan akhirnya. Setelah itu ternyata setiap Rana tidur tuh Rana masih terjebak di dalam kerajaannya si Romo. Dan masih banyak cerita tentang Rana yang berusaha mau kabur dari kerajaan itu. Wah anjir. Tapi kalau gue ceritain di malam ini tuh pasti bakal panjang banget sih Bi. Gimana kalau kita ceritain di malam-malam yang lain? Boleh.